Nah, biasanya untuk 2P-nya ini tergantung dengan kantornya masing-masing. Jadi memang masih banyak lagi biasanya ada em, promotion yang dibagi dua, terus kemudian untuk price-nya gitu ya, untuk environment-nya gitu ya. Biasanya ada 5P plus 1E. Kalau nggak salah ada 7P deh. Saya lupa 7-nya itu apa. Sebentar. Untuk, nah, ada proses gitu ya. Ini yang terbaru, baru keluar 2020 dan fisik. Nah, ini biasanya prosesnya gitu ya. Kalau adik-adik suka nonton TikTok gitu ya. Nah, itu biasanya ada proses pembuatan mie instan gitu ya. Atau proses pembuatan untuk apa ya, kalau kita lihat proses pembuatan dari suatu produk tertentu atau gimana caranya. Misalkan adik-adik mau jasa tukang pijat, nggak bisa yang ecek-ecek kan. Kalau misalkan tukang pijat yang memang ternyata dia ada prosesnya, dia memiliki sekolah, udah punya sertifikat gitu ya. Kalau misalkan salah, bisa berakibat fatal gitu ya. Jadi em, ini salah satu tambahan marketing gitu ya, di mana misalkan adik-adik lihat banyak contoh yang memang kita akan ini produk baru, pabriknya di mana, bersih nggak nih pabriknya gitu ya, biasanya seperti itu. Dan adanya juga physical evidence, jadi di mana contoh-contoh dari mana nih, bener nggak nih produknya, sama harganya sesuai. Contoh kemarin ditemukan, eh, kalau nggak salah apa namanya, minyak gitu ya, minyak tulisannya 1 liter, isinya cuman 800 mili. Nah, itu kan merugikan customer ya. Bahkan beras pun ternyata isinya tulisannya misalkan 5 kilo, ternyata pas ditimbang cuman 4,3, 4,5 gitu ya. Itu sangat jauh dari range rata-rata untuk pabrikasi. Biasanya biasanya 1% lah, 1 sampai 5% itu adalah kekurangan atau kelebihan dari memasukkan produk di dalam suatu em, suatu quantity tersebut gitu. Jadi ada tuh adik-adik di situ. Jadi ini ada beberapa yang baru gitu ya. Jadi saya em, tekankan, tapi nggak apa-apa nanti kita untuk tugasnya 4P aja karena memang 4P adalah basic em, dari segala marketing mix gitu ya. Ini hanya ada yang physical sama sama proses ini adalah yang terbaru dan juga lingkungan gitu. Jadi itu yang terbaru kita bisa contohkan. Nah, ini advertising, kalau misalkan kemarin juga kita udah bahas bisa di sekarang pakai kalau mungkin adik-adik nonton Deddy Kobusier gitu ya, lagi podcast. Saya sering nonton podcast yang memang mereka itu ngebahas untuk si selebgramnya ini atau youtubernya ini, kenapa sih alasan dia, kemarin ada Farida itu ya, kenapa alasan dia mau jual YouTube-nya seharga 10 miliar, kalau adik-adik ada suka nontonin untuk gimana sih cara marketing produk, gimana sih caranya buat jadi selebgram, gimana caranya buat jadi YouTuber gitu ya. Nah, itu gimana sih cara pendapatannya? Saya suka nonton yang seperti itu. Jadi, di situ podcastnya itu menjelaskan bahwa dia itu lebih besar di Meta, gitu ya, di Facebook. Di Facebook itu lumayan. Kalau adik-adik, mungkin buat adik-adik, oh saya udah nggak main Facebook bu, saya mainnya Instagram atau TikTok gitu ya. Itu untuk gen, mungkin nanya sebagian, tapi Gen Z gitu atau Gen Alpha. Nah, atau milenial sedikit-sedikit atau ibu-ibu pun juga yang Gen X juga ada yang masuk di TikTok. Tapi yang besarnya itu juga di TikTok pun lebih besar sekarang dan di Facebook gitu ya. Di Facebook lebih banyak untuk penjualan.
gitu ya. Atau mungkin mereka memberikan lebih besar untuk penontonnya dibanding YouTube gitu. Saat ini YouTube mungkin mulai turun gitu ya karena mulai sedikit bosan dan sekarang udah tampilnya ada banyak untuk em, sosial media maupun e-commerce tertentu gitu. Misalkan contohnya e-commerce kita udah lihat live-nya di Shopee gitu ya. Nah, itu bisa berbeda lagi dari pendapatan. Makanya ketika itu kita link lihat Tokopedia live gitu ya untuk jualan. Nah, itu lebih cepat adik-adik. Jujur saya untuk live itu lebih cepat untuk dapat em, pundi-pundi rupiah dibanding kita cuman posting aja. Jadi di sosial media kita posting aja itu paling harganya berapa Kak? Tapi banyak yang di sosial media itu mereka cuman lihat-lihat atau misalkan mereka tertarik, Kak, link Shopee-nya dong, link Tokopedia-nya dong. Gitu biasanya mintanya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus main di semua arah, main di sosmed juga untuk ngelingin ke e-commerce kita, gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya agar tidak ada pihak segitiga adik-adik. Jadi sekarang itu banyak penipuan, gitu ya, dinamakan penipuan segitiga. Kalau adik-adik udah pernah dengar gitu ya. Penipuan segitiga ini adalah nih contoh penipunya. Penipu. Ini kita yang jual barang, kita penjual gitu ya. Ini ada pembeli, pembeli asli. Nah, si penipu ini gitu ya, bilang dia jualan juga produk yang sama dengan kita, gitu ya. Kita jualan dengan harga yang em, misalkan kalau kita jualan nggak pakai third party atau kita pakai langsung nomor rekening kita ya, ini mereka dapat norek kita. Nah, mereka itu bilang, saya mau beli dong, gitu ya. Mereka udah posting nih. Ternyata ada pembeli yang mau beli ke si penipu ini karena memang dibilangnya murah. Dia bilang, oh, eh, ini dia jualan, ini saya mau beli dong, gitu. Saya transfer ya. Padahal duitnya masuknya ke penipu, sedangkan si penjual kirim ke penipu untuk produknya. Akhirnya si pembeli ini merasa ditipu oleh si penjualnya karena ngirimnya ke nomor rekening ini. Padahal sebenarnya penipu dapat barang, dapat uang. Nah, itu yang harus hati-hati di situ. Oleh karena itu biasanya kita targetin walaupun besar kita pakai namanya website pribadi gitu ya, website untuk email bisnis, website bisnis kita bisa beli di situ, bisa payment di situ, sama aplikasi sendiri. Nah, tapi agak susah karena kalau sekarang orang senengnya lihat-lihat langsung di satu tempat gitu ya. Nah, dari sini biasanya kita kerjasama juga mau nggak mau sama e-commerce, commerce, tapi lebih mahal karena e-commerce minta beberapa persen. Nah, kemarin saya ceritakan, sekarang di Tokopedia pun TikTok, kita harus nambahin harga di online itu 30% lebih mahal adik-adik. Karena apa? Karena ada potongan untuk TikTok maupun Tokopedia itu sebesar range-nya itu tergantung dengan produknya dan tergantung lagi ada promosinya. Jadi mau nggak mau kita harus naikin dari harga yang biasa 30%. Nah, kita bilang ke customer beli ketika mereka beli di e-commerce kita kirimin sesuatu misalkan beli di website kita lebih murah loh, diskon 50% gitu ya atau 30% sebenarnya sama dengan kita bayar ke si Tokopedia maupun TikTok ini ataupun Shopee. Tapi kita bilang diskon ke customer, akhirnya kita dapat data customer di sini. Jadi di aplikasi maupun di website kita sendiri. Nah, rata-rata seperti itu untuk bisnisnya. Jadi kita minjem platform orang dulu, baru nanti kita kerjasama kita punya aplikasi sendiri. Ada yang tahu contohnya apa? Contoh jasa maupun produk yang mereka sebenarnya kerjasama dulu sama e-commerce gitu ya, atau mungkin Gojek, GoPay, Gojek, terus
GoFood gitu ya, ataupun Shopee Food gitu. Akhirnya mereka sekarang udah buka sendiri. Nah, ada salah satu contohnya adalah Bluebird adik-adik. Taksi Bluebird ya. Bluebird itu kerjasama sama Grab dan Gojek. Yang lain taksi udah pada banyak bangkrut ya. Dia aja nih bertahan sendiri gitu ya. Dulu taksi banyak sekali. Nah, dia kerjasama sama Grab dan Gojek. Ketika kerjasama sama Grab dan Gojek, kan mereka dapat untuk pengirim istilahnya dapat penumpang gitu ya. Nah, tapi mereka juga buat aplikasi tersendiri gitu ya. Aplikasi mereka yang aplikasi mereka ini diskonnya lebih besar dan harganya lebih murah. Karena memang masuk peluang kalau ke Grab Gojek kan ada potongan kisaran 20% ya yang saya tahu dari si Gojek atau Grabnya ini. Nah, jadi mau nggak mau dia punya aplikasi pribadi dan ya dan ditempel di dalam mobilnya. Jadi tempel di dalam ketika duduk adik-adik lihat tempat duduknya si supir gitu ya. Di sini ada tempelan download ini Bu, aplikasi ini. Jadi lebih murah Bu untuk pakai si Bluebird-nya gitu, aplikasi Bluebird. Nah, itu salah satu contoh untuk eh, produknya tersendiri gitu ya. Nah, sangat mudah digunakan. Ya, ini Facebook maupun YouTube maupun TikTok maupun apapun itu ya. Ini sangat mudah digunakan karena kita cuma posting-posting aja, istilahnya adik-adik bisa naik. Jujur saya di TikTok masih belum tahu algoritmanya, tapi saya tahu asal posting yang memang sering aja gitu ya, sering tiap hari konstan, itu followersnya bisa naik gitu ya. Kalau di Instagram mungkin nggak terlalu, tapi mereka bisa mempromosikan kita gitu. Walaupun kita nggak promosi, ternyata mereka juga bisa menaikkan kita ketika kita oke, gitu ya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat lagi untuk bisnisnya sendiri. Nah, kemudian mempunyai cakupan global. Nah, adik-adik, saya jujur udah nggak lagi lihat rupiah gitu. Saya lihatnya dolar gitu ya. Karena saya em, bikin konten itu dasarkan bahasa Inggris gitu ya. Jadi pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia lagi, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi untuk adik-adik yang mau buat konten sesuatu ataupun apa, coba coba lihat untuk pelajari bahasa Inggris lebih dalam lagi gitu ya. Karena memang di dunia marketing itu ketika misalkan adik-adik mau affiliate mau jadi afiliator di em, di Shopee maupun itu harganya receh-receh adik-adik. Paling dapat paling besar 20.000 satu itu. Terus penghasilannya cuma 20% dari harga produk atau 1% atau berapa gitu ya. Sedangkan kalau di luar negeri kan dolar ya adik-adik. 1%-nya dari dolar sendiri aja itu sudah besar. Jadi ketika dirupiahkan lebih besar untuk penggunanya. Jadi target kita adalah si punya Facebook. Karena di Amerika sendiri itu Facebook lebih digunakan gitu ya. Banyak lebih digunakan oleh orang Amerika dibanding em, TikTok. Banyaknya Instagram pun lebih sedikit, banyaknya lebih ke Facebook karena mereka lebih familiar dengan itu. Nah, ada 3 miliar pengguna Facebook pun. Kalau adik-adik lihat di seluruh negara gitu ya, coba cek aja banyak juga masih yang pengguna si Facebook ini. Jadi kalau TikTok banyak di ban gitu ya. Tapi kalau kita targetnya untuk mencakupnya global gitu, kita pengen jualan secara besar gitu ya produknya, saya pun targetin untuk penjualannya melalui beberapa misalkan Amazon gitu ya, jualannya di Alibaba gitu ya. Nah, itu bisa kita jual lumayan gitu ya adik-adik. Jadi saya pun mencari apa yang mereka tidak punya. Contohnya kayak misalkan di sini ada guling gitu ya. Di sana kita bikin guling-guling lucu gitu ya. Di sana pun mereka tertarik untuk beli hal itu. Jadi adik-adik bisa mencakup global. Jadi target saya udah bukan rupiah lagi, tapi saya targetnya adalah dolar. Gitu. Jadi gimana cara kita untuk memajukan lagi biar dapat secara global. Karena kalau kita cuma di Indonesia aja, rupiah makin melemah, kita belinya
import barangnya gitu ya misalkan atau kita buat barang di sini harga untuk raw material atau barang mentahnya sebelum kita koneksiin ke pabrik itu lumayan mahal. Kita menggunakan kursnya adalah dolar atau yen, biasanya yuan gitu ya, pakai Jepang apapun Cina gitu. Biasanya pakai uang Cina karena mata uang Cina biasanya kita import barang mentahnya dari sana gitu. Dan memang platform sekarang itu banyak ya, jadi kita menjalin hubungan konsumen itu menggunakan sosial media, nggak cuma Facebook ya, tapi ada juga TikTok, ada Shopee, ada yang lain-lain. Kita ikutin aja semuanya. Saran saya, ketika adik-adik nanti one day punya usaha yang memang adik-adik pengen buka, saya pun juga di waktu senggang saya coba untuk upload beberapa produk yang saya ingin jual gitu, handmade lah. Ya, nah itu dari handmade itu awal-awal akhirnya besar seperti saat ini untuk beberapa diekspor impor. Jadi mungkin kalau adik-adik belajar yang terdekat dulu dari adik-adik, misalkan saya lihat di Ambon ini banyak penghasil cengkeh gitu ya. Nah, bisa aja tuh kita bikin kerjasama sama beberapa di luar negeri gitu ya. Misalkan cengkeh yang udah bubukan gitu ya, lebih murah atau misalkan coklat gitu ya, kakao, terus kemudian vanili gitu ya. Vanili sekarang mahal banget adik-adik. Jadi mungkin kita akan ke sana gitu ya. Kita target kita adalah kita nggak bisa kalah dengan teknologi. Ya, kita bisa kalah dengan teknologi. Kalau di Indonesia, lately banget, jujur, em, saya diketawain bos saya gitu ya. Waktu itu cuman, emang ada yang masih pakai iPhone 13 gitu ya. Pas saat kemarin iPhone 16. Jadi mereka tuh sebenarnya udah update banget karena mereka nanya, emang masih ada yang pakai iPhone 13. Dan di Indonesia masih banyak yang baru beli iPhone 13. Dan itu pun saya ketawa, apalagi handphone saya gitu ya. Waktu itu handphone saya masih 11, saya ketawa aja. Hahaha, saya udah mbah buyut kali ya. It's old, it's too old gitu ya. Jadi mungkin kita udah ketinggalan zaman sekali gitu ya untuk mereka, dan dolar mungkin menaik dan kita susah untuk ngikutin di teknologi. Saran saya mungkin kita lebih masuk ke food and beverage gitu ya. Bukan bukan jualan food secara food gitu ya, tapi kita bisa jual raw foodnya gitu ya. Gimana cara kita menghasilkan untuk makanan sendiri? Karena Indonesia pun jujur saya lihat bawang putih aja kita masih impor tadi, di kekurangan kita gitu ya. Jadi semakin banyak yang nggak mau jadi petani gitu ya, semakin juga sebenarnya kebutuhan dunia ini makanan itu besar. Jadi target kita adalah ke sana gitu ya. Untuk sustainability. Jadi ke depannya seperti apa. Nah, kemudian untuk kesadaran merek, misalkan kita udah punya brand tertentu gitu ya. Nah, kesadaran merek ini gimana? Nah, contohnya kita bikin untuk campaign gitu ya. Misalkan contoh kemarin Indomie seleraku gitu ya. Nah, terus apa ya? Kecap bango gitu ya, eh, dari hitam kedelai hitam dan bla bla bla. Dan ada juga misalkan beberapa Yakult, minum cintai ususmu, minum Yakult tiap hari gitu ya. Itu adalah kesadaran merek tersendiri. Dan bahkan kalau adik-adik kerja di beberapa perusahaan misalkan, em, adik-adik bakal tahu di kerjaannya adik-adik tersendiri gitu ya. Contoh misalkan saya kerjanya taunya di brandingnya itu adalah oil and gas gitu ya. Saya taunya kalau oli bagusnya adalah Federal Oil gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu saya jadi sadar merek karena saya yang tahu menggunakan itu gitu ya. Atau misalkan kita pakai oli motor atau mobil bagusnya misalkan Shell gitu ya. Nah, itu udah sadar nih, oh kita pakai oli yang bagus harusnya ini gitu. Nah, kita udah lihat di mereknya sendiri. Tapi jangan salah, kita harus lihat produknya juga. Misalkan kita mereknya oke nih, kita kenal nih merek, tapi belum tentu produknya ini bagus gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Mau tahu contoh yang lebih real lagi yang saat ini di Indonesia itu, adik-adik pasti ada yang make robot, ada yang pakai
Robot ini dia itu charger, terus kemudian power bank, dan beberapa elektronik lain, kepala charger gitu ya. Nah, si robot ini sebenarnya adik-adik, saya tahu itu punyanya orang Indonesia, ya, Chinese lah. Nah, itu em, mereka itu beli dari Cina, di rebranding, rebrand, namanya robot. Nah, si robot ini dia promosinya di sosmed. Waktu itu awal-awal pakai si Gojek gitu ya. Eh, yang bagus mah untuk charger ini si robot itu kuat banget gitu ya. Mereka dari situ akhirnya robot ini naik dan harganya waktu itu lagi diskon besar-besaran. Sekarang udah stabil harganya. Nah, itu bisa lihat mungkin adik-adik bisa jadi contoh bagus tuh untuk yang memang dia kalau dia kan langsung mungkin importnya itu barang pecahan gitu ya. Kemudian di assemblingnya untuk di apa tuh dirakitnya di Indo gitu ya. Nah, dinamainnya di Indo robot. Nah, itu sangat-sangat keren gitu menurut saya untuk saat ini. Mereka merajai beberapa untuk aksesoris gitu. Nah, ini biaya murah dan lebih tertarget juga. Jadi memang ads-nya melalui sosial media, mereka juga woro-woro melalui sosial media ya, contoh si robot ini. Dia juga dia di e-commerce gitu ya. E-commerce dia juga naik gitu ya. Anggarannya ada pasti untuk si em, mau nggak mau kita untuk sosial media ini. Jadi memang kalau adik-adik mau one day mau jadi importir atau mau mau bikin pabrik gitu ya atau mau seperti apa bisa kita belajar dulu. Waktu itu saya ke Guangzhou, saya ngelihat bener-bener dari nol dan bisa di rebranding dan kita tinggal di sini ngurus untuk import dan untuk rebrandnya. Jadi untuk nama hak ciptanya lah, istilah nama si brandnya tersebut gitu. Jadi memang untuk ningkatin eh, itu pun kita harus belajar dari nol. Saya ngikut aja liatin, oh ternyata gitu ya, gede banget dan itu kita bisa pesen dari pabriknya langsung gitu ya. Minimal kalau nggak salah kita pembeliannya itu 100.000, 100.000, 10.000. Biasanya ada pembelian kuantiti kecil dulu 1.000. Nah kita coba dulu 1.000 nih. Nanti baru kita coba lagi. Kalau kuantiti besar biasanya dia harganya lebih turun. Nah, tapi kita harus coba dulu di beberapa tempat, jangan cuman hanya di satu pabrik saja gitu. Nah, itu makanya keren banget di sana, harganya bisa lebih murah jauh gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus memberdayakan di Indonesia. Caranya adalah kita hire untuk assembly-nya karena lebih murah ketika kita cuman kirim produk assembly-nya di sini gitu ya. Jadi untuk memberdayakan juga karena kita di Indonesia ada namanya TKDN adik-adik, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, itu ada salah satunya dengan human-nya, human resource-nya. Nah, itu kalau itu panjang, mungkin kalau adik-adik mau bangun bisnis bisa nanti nanya saya gitu ya. Saya udah berkecimpung lama gitu di dunia bisnis. Nah, itu juga untuk website gitu ya. Adik-adik, saya pun sekarang lagi bangun suatu website gitu ya. Saya lagi bangun university sendiri gitu ya untuk di website. Eh, Lebih ke arah untuk art sama marketing gitu ya. Nah, itu kita bisa bangun ke situ, dorong audiensnya untuk membeli produk kita untuk ke situ. Nah, caranya gimana? Bisa aja dari sosial media kita postingin gitu. Kalau mau nanti kita bisa ke sini, join ke sini. Nah, itu biasanya jual jual kelas gitu ya. Tapi kalau kita istilahnya adalah jual untuk platform tersendiri gitu ya, yang bisa untuk masuk ke bisnis kita. Kalau itu kan jualnya jual jasa ya, live untuk online seperti contohnya kampus kita ini gitu ya. Nah, itu termasuk juga sebenarnya bisnis mereka website punya ada LMS gitu ya. Nah, untuk mereka mencari mahasiswa sendiri untuk join gitu ya. Itu juga sebenarnya dalam marketing juga. Oke. Nah, dari sini saya mau share untuk kelompoknya. Ini kan
soalnya gitu ya. Jadi berikut ada contoh gambarnya yang tadi saya jelaskan presentasi mengenai 4P ini ya. Jadi permasalahan dari produk, harga, promosi, dan tempat pemasarannya. Nah, untuk adik-adik, kemarin udah pilih kelompok ya. Saya samain aja nih kelompoknya 1, 2, 3. Nah, di sini saya udah jelaskan untuk, ini kelompok 3 juga ya. Ntar dulu saya coba cek dulu. Itu kelompok 4 gitu ya. Coba saya cek dulu. Saya tiga lagi. Edit dulu. Oke, ini sorry ini salah. Ini kelompok 4 ya. Nah, jadi Yulianti. Sebentar. Ya, jadi adik-adik nanti bisa untuk mengerjakan sesuai produk yang saya sudah targetkan. Nah, untuk kelompok 1 keju procis, kelompok 2 mie sedap, kelompok 3 coklat silver queen, kelompok 4 milku susu UHT gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa ini kelompok 4 ya. Tadi saya udah ganti. Kelompok milku susu UHT. Jadi nanti untuk ini kelompoknya, nah saya mau contohin kan mungkin kalau ngelihat gini aja adik-adik apaan nih nggak ngerti lah. Bikin gini aja kali ya. Nah ini ada contoh dari tugas-tugas yang sebelumnya. Nah ini ada tugas Indomie gitu ya. Dulu saya cuman per masing-masing orang tapi ini kelompok aja. Nah, ini contohnya adik-adik di tugasnya nih ya, kan masih kelompoknya nih. Misalkan ini keju procis mie sedap, coklat Silver Queen, dan Milku, merek Milku ya, susu. Nah, adik-adik bisa lihat untuk menjelaskan tentang nih produknya apa, gitu ya. Produknya ada apa aja sih, gitu ya. Misalkan nih produknya ada sotomi, mie goreng, gitu ya, ayam spesial, ayam bawang, kari ayam, gitu ya. Nah, em, dijelaskan kelebihan kelemahannya si produk ini, gitu ya. Kemudian untuk harganya di range berapa, adik-adik bisa teliti di em, e-commerce aja, gitu ya. Bisa lihat di untuk Shopee gitu ataupun Tokopedia. Adik-adik bisa lihat harganya di situ atau di warung setempat kalau adik-adik tahu. Nah, kemudian atau mungkin di Alfamart, Indomaret itu ada harganya. Nah, kemudian adik-adik lihat promosi gitu ya. Dia promosinya pakai apa aja. Nah, ini contohnya kalau Indofood dia pakai billboard, iklan gitu ya. Ada event, ada dapat ditemukan di mana aja di swalayan gitu ya. Dan ada lagu dia pakai jingle Indomie Seleraku gitu ya. Nah, ini yang dia promosikan. Place-nya juga dia jualannya di mana? Dia jualannya di ada retail, ada konsumen langsung gitu ya, ada distribusi untuk pedagang besar, pedagang kecil. Ini contoh sedikit ya untuk si Indomie. Ini ada yang lebih kemudian setelah itu dia sampai sini ya. Nah, ini ada contoh yang lain, mungkin ini lebih padat lagi. Nah, ini produk Apple gitu ya. Dia tuh didirikan dari mana gitu. Adik-adik bisa search aja, misalkan tadi ada em place-nya gitu ya. Sorry. Nah, ini bisa adik-adik search aja untuk si 4P-nya ini gitu ya. Ini ada contoh 4P-nya, misalkan contohnya tadi adalah em, keju procis gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini keju procis, adik-adik bisa search aja. Nah, produknya tuh sebenarnya banyak gitu ya. Nah, di website sendiri sebenarnya ada gitu, keju procis. Jadi search aja nanti di procisnya sendiri gitu ya. Nah, nih procis. Ternyata procis ini punya Garuda Food. Nah, ini bisa di tagline aja produknya apa aja. Nah, adik-adik bisa search datanya di website sendiri gitu. Jadi ada datanya sebenarnya di mana aja produknya. Bingung nih produknya di mana gitu ya. Nah, ini contoh dari si Procisnya sendiri. Nah, contoh lagi tadi ada mie sedap. Mie sedap pun juga ada
Mie sedap juga ada untuk si Wings Corporation gitu ya, di Wings Group. Nah, ini mie sedap dan mie sedap itu ada apa aja sih? Nah, ini mie sedap ada berbagai rasa nih. Rasanya ada ini gurih, bla 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 gitu ya. Ini bisa search aja nanti di mie sedapnya rasa apa aja di sini. Jadi nanti kita bisa lihat search, oh ada mie rasa telur, ini bakar dan lain-lain. Nah, itu bisa search nanti em, brandnya gitu ya. Nah, ini contoh si yang mereka punya beberapa brand gitu ya. Sebenarnya si Indo mie sedap ini gimana sih gitu ya. Nah, ternyata ada bumbu kaldunya juga gitu ya. Tapi ini kaldu. Nah, sedangkan kita targetnya adalah si mie sedapnya. Nah, ini mie sedap ada yang cup, ada yang instan, ada yang kecap. Tapi kita masuknya ke mie sedap aja. Mie sedap instan dan mie sedap cup gitu ya. Nah, dia udah diversifikasi nih. Dia udah berubah nih. Ada juga mie cupnya. Jadi nanti bisa search, oh ini produknya dari ini aja. Kira-kira dari mana gitu ya. Ini juga ada misalkan contoh coklat Silver Queen. Sorry. Nah ini adik-adik bisa lihat ya. Nah ini soal coklat Silver Queen sebenarnya dia juga punya produknya sendiri. Eh, Mungkin punya website nggak ya? Nah biasanya dia ada. Nah Silver Queen. Nah ini dia tentangnya di mana, pabriknya apa, produknya apa. Nah search aja nanti Silver Queen produk websitenya apa. Nah ini Silver Queen punya beberapa produk, jadinya adik-adik bisa lihat nih di sini untuk produknya tersendiri gitu. Nah, sama juga dengan halnya Milku. Pasti ada yang pernah minum nih, Milku susu. Nah, ini bisa dilihat nih untuk Milkunya. Nah, ini produknya nih. Dia ada em, reel untuk si Milkunya sendiri gitu ya. Nih ada Milku rasa stroberi, rasa biskuit nah ini dia ada tentang-tentangnya mereka, ada sosial medianya. Nanti adik-adik bisa lihat nih, oh di produknya nih seperti ini. Ini produk udah dapet ya, adik-adik tinggal search, terus kemudian tinggal di em, taruh lah. Kemudian adik-adik tinggal lihat lagi untuk produk gitu ya. Ini ada price-nya, harganya tinggal cek aja di pasaran berapa range-nya gitu ya untuk harga-harganya. Kemudian ada promotion. Nah, promosinya dari mana aja? Adik-adik bisa lihat ada sosial medianya, dia ada iklannya ya tadi ya, ada YouTube-nya gitu ya. Atau dari mulut ke mulut gitu. Nah, itu adik-adik bisa search lagi. Nah, kalau karena kelompoknya ada 6, bisa dibagi nih. Misalkan kan ada 4 tuh. Bisa dibagi, ada yang lebih gampang, misalkan satu orang satu gitu ya. Misalkan ini produk satu orang karena lebih gampang. Kemudian price-nya satu orang. Untuk promosi dua orang. Untuk place dua orang gitu. Jadi bisa dibagi untuk kelompoknya mengerjakan. Adik-adik nanti bisa kerjakan, kumpulkan aja. em, Misalkan kumpulin aja untuk PPT atau PDF yang udah di-convert aja. Karena ini kan maksimalnya 25 em, megabyte ya 250 kalau nggak salah. Saya nggak tahu tuh, lupa kemarin untuk upload ada maksimumnya. Jadi adik-adik nanti bisa coba gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompoknya? Dapat dipahami untuk tugasnya? Jadi nanti ya simple aja lah untuk buat seperti ini. Istilahnya dari produk yang memang sudah disesuaikan dengan yang saya sudah bagi. Ada mie sedap, keju pro cheese, milku, dan coklat silver queen. Nah, ini adalah produk-produk yang tertinggi saat ini, adik-adik. Jadi pro cheese ini paling laku saat ini, gitu ya. Eh, Kemudian mie sedap juga termasuk yang paling laku di online. Terus kemudian Silver Queen juga, Indomie aja kalah sama mie sedap untuk lakunya di online, di sosial media gitu ya. Dan Milku susu UHT. Ini udah lagi merajai untuk pembelian secara online. Jadi
Adik-adik bisa search dapet lah banyak karena memang udah banyak beritanya juga mereka menjadi yang terbaik untuk kelakuan produk di e-commerce gitu ya. Jadi mereka di sosial media e-commerce, mereka ngelingin ke e-commerce untuk beli di sana langsung. Nah, itu adik-adik bisa search. Nah, kira-kira mereka penjualannya di mana aja. Nah, itu bisa untuk diteliti. AI pun bisa bantuin kok. Gitu ya. Jadi bisa lebih detail lagi. Nah, itu adalah contoh dari tugasnya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nah, oh ya, untuk yang kemarin mungkin ada yang em, belum mengerjakan gitu ya untuk UTS-nya atau misalkan nilainya masih merah, saya tunggu ya kalau misalkan adik-adik mau mengerjakan, saya yang nilainya satu-satu itu ya, saya kasih itu karena nggak ngumpulin sama sekali. Nah, nanti bisa dicoba ya. Oke? Duh, sorry, sorry. Oke? Baik, Bu. Iya, Oke, Ibu. terima Baik. kasih banyak. Saya tutup hari ini. Mungkin adik-adik bisa untuk mengerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini tugasnya sampai 29 Januari aman. Jadi kan adik-adik udah banyak nggak remedial ya. Kemarin ada juga yang masih belum ngerjain. Tapi nanti saya mau tanya, mungkin yang namanya Clarissa sama siapa tuh tadi ya? Itu kemana ya? Ada nggak sih orangnya, adik-adik? Karisna, Syarifah, Salsabila, sama Muhammad Toib. Itu ada nggak sih? Saya itu karena mereka nilainya merah gitu ya, ada yang belum dikerjakan. Jadi misal UTS aja nggak dikerjain gitu ya. Jadi saya lihat ya gitulah. Makanya nanti mungkin saya akan share lagi kalau misalkan nggak ada kabar ya udah nilainya segitu gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Saya ada Bu, Oh, Salsabila Bu. oh Salsabila nanti bisa dikerjain ya eh ku Baik Ibu. kuisnya. Kuisnya nanti saya perpanjang adik Salsabila bisa mengerjakannya. Oke. Terima kasih banyak. Saya Iya, tutup. baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Sore Bu. Sore. Baik, Ti.